Oke, selamat pagi semuanya. Eh, Ntar, berapa orang yang baru masuk? Ada 5. Oke, kita kembali ke kelas Python. Nah, di minggu kemarin, teman-teman udah belajar bikin, kita mau bikin game Arkanoid kemarin. Nah, tapi kita bikinnya per proses-proses. Kalau kemarin kita belajar gimana cara bikin background, terus menampilkan objek yang mau kita bikin di dalam game. Nah, kalau kemarin kan pakai game yang tanya jawab, ada pertanyaan yang bisa diubah dengan cara kita klik button tertentu di keyboard. Nah, jawabannya juga bisa kita ubah. Nah, kalau kemarin teman-teman eh, di codingan kita yang bikin game kemarin itu kan ada misalkan dia bakal random. Misalkan kita kemarin tuh punya 3 pertanyaan. Jadi angka random, jadi 1 sampai 3. Kira-kira pas kita yang ditanya pertanyaan, kita klik di keyboard, kemudian dia bakal acak pertanyaan yang udah kita set gitu. Nah, angka 1 untuk pertanyaan apa yang kamu pelajari di algoritmik. Nah, angka 2 pertanyaannya beda juga, angka 3 beda. Nah, nanti yang akan tampil di dalam game kita itu akan diacak apakah dia yang nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Nah, kalau kita melihat pola di sini berarti tiap-tiap pertanyaan yang kita bikin kemarin itu dia punya indeksnya gitu yang kita set. Kalau di sini kan kita setnya indeks untuk angka 1 itu pertanyaannya ini gitu. Kalau 2 ini, 3 ini. Nah, itu yang kita bikin kemarin. Itu untuk hanya 3 pertanyaan. Nah, gimana kalau pertanyaan kita banyak gitu? Ada 10 atau 100 pertanyaan. Apakah kita harus bikin if angka sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai 100, kemudian pertanyaannya gimana? Kan itu terlalu melelahkan gitu. Nah, ternyata teman-teman ini bisa kita akali dan kita bikin lebih lebih efisien lah. Kalau kayak gini kan kita perlu deklarasikan satu-satu gitu. Nah, cara untuk agar ini bisa kita bikin efisien, nah ada caranya yang namanya di Python tuh ada sebuah library atau yang kita sebut dengan prosesnya adalah struktur data. Jadi struktur data tuh maksudnya kita menyusun data-data gitu. Jadi tiap data tuh dia punya indeksnya. Kalau teman-teman masih ingat tentang pelajaran string di awal-awal kita belajar itu ada misalkan kita mau hitung string. Nah, string itu kan ada indeksnya dimulai dari angka 0. Misalkan indeks pertamanya 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, kita hari ini bakal belajar tentang namanya struktur data di dalam Python yang akrab kita panggil dengan list. Jadi list tuh sama kayak misalkan kita bikin tabel nih, entah di Word atau di Excel gitu kan. Misalkan pertanyaan 1 apa pertanyaannya, pertanyaan 2 apa, kemudian ada nomor urutnya gitu kan. Kalau kita biasa mulai dari 1, 2, 3, misal 1 pertanyaannya apa, 2 pertanyaannya apa. Berarti tiap-tiap mereka tuh punya nomornya. Kalau di pemrograman kita bakal mulai dengan angka 0. Jadi, hari ini teman-teman bakal belajar yang namanya tentang list. Nah, sebelum masuk ke list, aku ingatkan dulu, karena hari ini kita masih pakai codingan yang kemarin, teman-teman. Kita bakal ngubah yang kemarinnya belum efisien, misalkan angka sama dengan 1 ini, dan seterusnya. Kita bakal ubah dia ke dalam bentuk list yang mudah untuk kita pakai dan kita custom. Nah, oke, aku review sedikit. Di pelajaran kemarin, kita udah belajar bikin dasar membuat game di Python menggunakan modul Pygame. Nah, jadi si Pygame ini adalah modul khusus yang ada di Python untuk bikin game. Nah, yang pertama, kalau kita mau pakai Pygame, ya pasti kita bakal dulu import modul Pygame-nya. Jadi baru kita bisa pakai semua fitur yang ada di Pygame. Nah, kemarin tuh banyak beberapa perintah dan operator yang dipakai di codingan kemarin.
Nah, kalau teman-teman lupa itu bisa dicek lagi nanti. Kalau untuk kita bikin set backgroundnya, berarti kita bakal pakai pygame.display.setMode. Nah, itu berarti berapa ukurannya mau kita set si stage dari game yang bakal kita bikin. Nah, kemudian kita juga bisa isi nih stage kita itu dengan warna yang kita inginkan. Nah, kita bakal pakai operator itu fungsi fill. Yang berarti ini kita simpan ke dalam variabel, kemudian variabelnya bakal kita panggil menggunakan fungsi fill, kemudian warnanya apa. Nah, untuk warna di sini berbeda ketika dengan kita pakai si turtle. Kalau turtle kan kita tinggal panggil nih red, blue, atau apa gitu. Tapi kalau kita pakai Pygame, untuk warna kita pakai sistem namanya RGB. Nah, nanti aku review juga. Kemudian ada Pygame Display Update. Nah, ini berarti setiap bikin game itu teman-teman kita harus bikin loopnya alias perulangan agar si game tuh misalkan ada perubahan nih di dalam game. Misalkan kita mau ubah dari pertanyaan. Nah, itu dia bakal update lagi kan stage-nya gitu. Bakal dia di tampilannya bakal dia perbarui tiap ada perubahan. Nah, berarti kita perlu menambahkan display update di sini gitu. Kemudian ada juga timer dan kita bisa mengatur refresh rate-nya. Nah, misalkan kalau yang sering main game tuh pasti tahu kan FPS gitu, refresh rate-nya. Nah, tadi yang RGB. RGB itu red, green, blue gitu. Nah, warna ini teman-teman nanti bisa cek lagi di modul kemarin kalau mau ganti-ganti warna, itu ada link ke kalkulator warna. Nah, nanti yang bakal diambil adalah angka 3 buah angka untuk red-nya berapa, untuk green-nya berapa, blue-nya berapa gitu. Oke, kalau kemarin langkah-langkah kita bikin game, pertama kita sambungkan si pygame-nya dulu, kemudian kita bikin objeknya, scene-nya, kemudian kita isi objek scene itu maksudnya si background tadi ya, kemudian kita isi scene dengan warna yang kita inginkan, kemudian kita bikin timer game-nya. Nah, baru kita lakukan perulangan agar kita bisa memperbarui si scene itu kalau terjadi perubahan di dalam game. Nah, ada juga kemarin karena kita pakai si menampilkan pertanyaan sama jawaban yang dimana pertanyaan itu ada area ada segi persegi panjang di luarnya atau kita sebut aja dengan text area. Nah, bikin text area tuh namanya kalau di Python kita masih bikin secara manual. Jadi kita harus melakukan codingan tertentu. Nah, tapi kalau bikin game di tempat dipakai eh, game engine yang lain atau ya game engine yang lain seperti Unity itu hanya tinggal drag and drop aja. Tapi kalau ini kita bakal murni untuk ngoding secara manual. Jadi kita bikin dulu pygame.rect kemudian x, y berapa lebarnya, berapa tingginya. Kemudian baru kita gambar kemudian menggunakan warna apa gitu. Nah, kalau teman-teman lupa bisa dilihat lagi kodingan-kodingan sebelumnya. Nah, bahkan untuk bikin teks di dalam misalkan pertanyaan. Nah, teks di dalam ini juga kita coding secara manual. Kita harus dulu bikin fontnya seperti apa, kemudian kita taruh fontsnya itu di posisi mana juga gitu. Nah, ini untuk warnanya apa. Nah, RGB seperti ini angka-angkanya. Nah, itu yang kita pelajari di minggu kemarin. Nah, sebelum aku masuk di materi yang baru tentang list, kira-kira teman-teman ada dulu nggak yang ingin ditanyakan terkait penggunaan Pygame di dalam Python atau hal yang lain? Silakan ditanyakan dulu sebelum aku masuk ke materi list. Oke, semuanya udah hadir ya. Oke, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau enggak, aku masuk aja langsung ke list. Nah, di list apa aja sih yang bakal kita kerjakan hari ini? Nah, pertama, kalau tentang list pasti yang harus
teman-teman ketahui adalah bikin list tuh kayak gimana gitu kan. Nah, yang kedua, gimana kita mengelola isi dari list gitu. Entah itu mendapatkan nilai, entah itu menambahkan elemen di dalamnya, dan sebagainya nanti. Nah, list itu apa sih gitu? Kalau dalam bahasa kita kita sehari-hari mengenal list, list itu kan daftar gitu kan. Nah, kalau dalam pemrograman, list itu adalah struktur untuk menyimpan jenis data berbeda dengan berurutan. Nah, jadi teman-teman, list ini itu bisa menyimpan jenis data yang berbeda gitu. Entah itu bisa integer, digabung dengan string, dia masih bisa gitu. Misalkan urutan 1 angka 20. Nah, nomor 2 string nama gitu. Nah, itu kan jenis data yang berbeda dan list bisa menampung hal itu. Nah, contoh list kayak gimana sih gitu. Nah, jadi list itu hasilnya seperti ini, teman-teman. Kemudian misalkan ini nama dari listnya. Nah, kemudian ini adalah isian listnya. Nah, jadi isian untuk list itu kalau teman-teman ada yang pernah tahu atau akrab dengan pemrograman, ini namanya array. Kalau di tempat lain. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang listnya. Nah, oke. Ini kan isi-isiannya. Dimulai dengan eh, kurung siku-siku. Nah, kemudian baru nilainya apa? Value-nya apa? Kok ini value indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, 5, 6. Nah, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 berarti ada 7 buah isian list kita. Aduh, atau panjang list kita adalah 7 gitu. Nah, indeks terakhirnya adalah 6 gitu. Nah, cara bikin, kalau bentukan listnya seperti ini. Lihat dulu. Nah, ini adalah list yang udah tersedia gitu. Nah, gimana kalau misalkan sebelum itu, gimana kalau misalkan ini kan banyak urutan gitu. Ada 0 1 2 3 4 5. Gimana kalau misalkan aku hanya ingin mengambil 160 gitu. Nah, gimana kalau aku dari sekian nilai yang ada di dalam list ini, berarti kan dia majemuk gitu, banyak nilai yang ada di dalam. Tapi kalau aku misalkan ambil satu data aja di dalam ini, misalkan yang 160. Nah, caranya adalah aku bisa print hasil terbaik. Oh, ini kata-katanya. Nah, aku bakal panggil ini si nama listnya. Kemudian kita bakal kayak belajar di string sebelumnya, kita pakai pemanggilan indeks. Jadi kita ambil indeksnya. Jadi 160 tuh di indeks berapa sih gitu. Nah, kebetulan kalau di sini indeksnya adalah 0, 1, 2. Berarti di indeks kedua. Nah, saat aku cetak ini hasil indeks 2 gitu. Nah, dia bakal mencetak nilai yang di indeks 2. Nah, gitu. Kalau cara mendapatkan nilai tertentu dari sebuah list. Nah, oke. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam list itu, teman-teman gitu. Nah, contoh yang pertama, penyimpanan data dan mencetak secara penuh dalam bagian. Maksudnya di sini apa aja sih yang bakal kita lakukan untuk menyimpan data, kemudian kita cetak data tersebut. Nah, berarti yang pertama kita harus buat dulu listnya, kemudian kita dapatkan nilai dari list, kemudian baru kita cetak list tersebut apa aja datanya. Nah, berarti ada membuat, mendapatkan, kemudian mencetak. Yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa menambahkan, menghapus satu, kemudian mengosongkan seluruh list. Maksudnya kayak gini. Kita bisa tambahkan nilai baru setelah 165. Misalkan kita mau tambahkan 200 nih ke dalam list yang ini. Kan 200 belum ada, tapi kita mau nambahkan 200. Otomatis 200 itu bakal menambah di akhir dari nilai apa nih yang terakhir dari list kita. Berarti dia akan nambah di terakhir. Jadi nanti 200 misalkan. Itu cara menambahkan. Nah, cara menambahkan secara codingan nanti aku jelasin. Terus kalau menghapus kayak gimana? Misalkan hapus satu. Kalau aku hapus satu berarti aku hapus yang aku hapus di belakang gitu. Nah, atau misalkan aku ingin mengosongkan semuanya, hapus isinya. Juga bisa gitu. Nah, ini proses-proses yang bisa kita lakukan di dalam list ini. Kemudian yang ketiga bisa kita cari
nilai yang ada di dalam list. Misalkan aku ingin mencari apakah 160 ada di dalam list ini gitu. Nah, itu pakai pencarian. Kemudian ada mengurutkan barang list, kemudian menentukan panjang dari list juga. Nah, maksudnya mengurutkan. Kalau teman-teman perhatiin, ini kan belum berurut. Ini misalkan 181, 176, 160. Nah, balik lagi ke 178. Kita bisa mengurutkannya dari dari angka yang paling kecil sampai angka paling besar atau kebalikannya juga bisa gitu. Nah, kemudian kita bisa hitung berapa sih panjang dari list kita. Nah, panjang dari list kita bisa nanti pakai len dengan menghitung misalkan berapa isian data kita yang ada di list ini. Nah, itu dari sekian yang banyak ini yang akan teman-teman pelajari. Nah, pertama, cara bikin list. Kalau tadi yang aku contohin, nah ini kan listnya udah ada teman-teman. Jadi teman-teman hanya bisa kayak kita cek nilainya satu-satu, kita print nilainya satu-satu, atau kita mau mengurutkan juga bisa. Tapi nyatanya dia udah ada gitu. Nah, gimana kalau dia belum ada sama sekali? Nah, aku mungkin langsung melihatkan ke contoh. Mungkin di sini aja. Nah, cara untuk bikin list, kita pakai caranya seperti ini. Mana dia? Nah, bikin list yang kosong, yang belum ada isinya, kita pakai seperti ini. Kita bikin variabel, kemudian sama dengan list. Nah, kalau udah kita deklarasikan, kita bisa mengisikan data baru ke dalamnya. Pakai fungsi append. Nah, baru kita bisa print berapa sih isinya gitu. Nah, contohnya kayak gimana? Contoh, kita bakal di sini bikin list. Bikin list. Nah, cara bikin list, bikin variabelnya apa? Misalkan, oh, nama deh. Nama, nama siswa. Nah, caranya bikin variabelnya apa? Kemudian sama dengan list. Kita salin dia adalah sebuah list. Ini caranya sama kayak turtle kemarin ya. Kalau kita bikin objek, misalkan kita bikin objek P1 sama dengan turtle gitu kan. Nah, kalau ini kita sama dengan list. Kemudian ini cara bikin listnya. Nah, cara menambahkan data, tambah data. Nah, kita mau menambahkan data ke dalam si nama siswa ini. Si list nama siswa. Dia masih kosong nih gitu. Nah, caranya adalah nama siswa alias si list kita pakai fungsi append. Nah, baru kita mau masukkan nilai apa ke dalamnya. Misalkan yang pertama ada Ismail. Nah, coba kita print. Kita print si list kita. Ini cara cetak. Cetak list. Nah, dia akan tampil kita cetak listnya. Nah, list itu dia berbentuk array atau yang pakai kurung siku-siku. Nah, isi listku adalah baru datanya satu adalah Ismail. Nah, gimana kalau aku nambahkan data yang lain? Nah, aku tambahin lagi misalkan Evan, Aurel. Nah, pas aku jalanin, nah nambah. Ada Ismail, ada Aurel. Gitu. Nah, tambah lagi misalkan kalau aku bedain nih datanya, nggak hanya string gitu. Aku mau datanya campur. Misalkan aku mau sebuah angka. Nah, kira-kira bisa nggak? Nah, ternyata bisa, teman-teman. Nah, di sini kan langsung dilihatkan. Ini adalah sebuah string, karena dia pakai kutip. Nah, ini adalah sebuah angka. Jadi bisa tipe data yang berbeda di dalam satu list yang sama.
Nah, ini untuk bikin list, tambah data, kemudian kita cetak. Oke, seperti itu. Kemudian, nah, kita tadi ada kita mengurutkan, kemudian deklarasi suatu list dengan elemennya langsung. Kemudian kita bisa mencetak semua data yang ada di dalam list. Maksudnya kalau ini bentar kita pakai perulangan. Mana ya contohnya? Nah, kita pakai contoh ini aja dulu. Nah, di sini ada games. Kita punya list namanya games. Kemudian isiannya ada Dota 2, CSGO, dan sebagainya. Nah, di sini kita bakal cek apakah yang dimasukkan user, misalkan yang aku masukkan ini, apakah ada di dalam data ini, gitu. Nah, caranya gimana? Misalkan aku CSGO. Nah, permintaan ditemukan. Berarti dia menemukan yang aku masukkan ada nih di dalam list yang udah dideklarasikan. Nah, caranya adalah yang pertama udah pasti nih ada listnya dulu. Kemudian kita minta inputan usernya apa. Nah, untuk menjaga agar yang dimasukkan user itu sesuai dengan yang kita bikin di sini, kita pakai lower seperti biasa untuk string. Nah, di sini yang penting, gimana cara ngecek apakah yang dimasukkan user itu ada nggak di eh, tiap-tiap data ini. Nah, kalau kemarin pas di string kita kan kayak pakai perulangan gitu ya. Kita cek misalkan apakah di indeks 0 ada, kalau enggak kita pindah ke indeks 1. Nah, cek lagi kalau enggak pindah ke berikut-berikutnya. Nah, kalau dipakai list kita mudah aja. Kita kalau ceknya nggak perlu lagi nih pakai for. Kita langsung bikin yang namanya sebuah kita cek misalkan apakah yang diinputkan searching in games. Nah, langsung dia kalau cara pakai gini, apakah yang diinputkan user ada nggak di dalam games. Nah, dia udah bakal otomatis cek satu-satu tanpa pakai perulangan. Nah, itu untuk cara pengecekan. Dan kita balik tadi yang aku bikin. Oke, kita cek. Aku masukkan yang lain. Rafa, Pan, Nah, ini contoh aja dulu ya. Nah, kita bakal mengurutkan si list yang data yang ada ini gitu. Kita bakal urutkan. Nah, sebelum cetak list, aku cara mengurutkan itu karena kalau datanya udah masuk semua nih, berarti terakhir kita bakal urutkan gitu. Nah, kita pakai sort kayak gini. Listnya bakal kita sorting. Nah, dia bakal sorting secara alfabet. Nah, untuk yang kali ini kita belajar langsung sort alfabet A sampai Z aja dulu. Sebenarnya dia bisa juga nih sorting secara Z sampai A gitu. Oke, ini seperti ini. Nah, kalau kita lihat kan urutannya kalau dia masuk ke data Ismail dulu, habis itu Aurel, Rafa, Gavrila. Nah, setelah aku sorting, atau aku hapus dulu sortingnya. Nah, ini Ismail, Aurel, Rafa, Gavrila. Nah, setelah aku sorting, dia bakal mengurutkan secara alfabet.
Nah, habis itu gimana cara kita hitung panjang list yang kita punya? Untuk oke. Nah, cara hitung list berapa panjang list yang kita punya. Aku print di sini, print panjang data, banyak data adalah banyak data adalah. Nah, caranya adalah kita pakai len. Len, kemudian isiannya adalah nama list kita tadi. Nah, aku jalankan. Banyak data adalah 4. Nah, ada 4 data yang ada di dalam list kita. Nah, itu pakai len. Oke, habis itu aku cek lagi for ini. Nah, untuk for ini nanti bakal dipakai untuk case seperti, bentar aku cek dulu. Mana case? Nah, seperti contoh kayak gini. Ini ada uh, list isiannya username orang untuk mendaftar contoh gitu ya. Nah, kita bakal mencetak data ini satu-satu. Berarti kita kalau cetak satu-satu, kita nggak perlu pakai yang sebenarnya kan kita bisa pakai print, misalkan cetak satu-satu datanya user, users, misalkan indeks 0, itu indeks 1, indeks 2, indeks 3 gitu kan. Nah, kita bisa pakai cara yang lebih efisien dengan pakai perulangan. Nah, sini aku jelasin. User sama dengan max 1, 2, 3. Kemudian seterusnya ini adalah si list kita yang isinya ada 4 buah data. Nah, kemudian ini data ini diurutkan terlebih dahulu. Nah, berarti kalau diurutkan, dia urutkan secara alfabet. Nah, kemudian di sini banyak pengguna pakai len. Nah, ini dia hitung berapa panjang data yang dimiliki. Kalau sini kan ada 4. Nah, oke. Habis itu dia lakukan cetak daftar murid satu-satu. Misalkan, nomor 1 si Max 123, nomor 2 Sweet Girl. Nah, kalau kayak gini kan dia bakal cetak satu-satu nilainya pakai perulangan dengan cara bikin sebuah variabel sama kayak for i in rank gitu. Nah, di sini bisa terserah teman-teman pakai apa. Yang penting for, kalau di sini for user in users. Users ini adalah si list kita tadi. Berarti dibikin sebuah variabel yang menggambarkan bahwa ini adalah bagian dari isi ini gitu. Isi si list ini. Nah, kemudian baru dicetak print. Ini untuk nomor urutnya dibikin karena kalau indeks kita kan 0. Jadi nomor urut biasa kan 1, 2, 3, 4, 5. Maka misal 1 siapa user pertama datanya. Nah, ini. Kemudian habis itu ditambahkan lagi baru user kedua berapa. Nah, kalau dicetak dia seperti ini. Nah, dia akan mencetak tiap-tiap satu-satu data dari yang kita punya. Nah, itu bisa kita pakai for, kemudian kita ambil suatu variabel, pakai uh, in di dalam list yang kita punya. Gitu. Nah, kemudian, oh, bentar, sebelum itu kira-kira teman-teman dari yang aku jelasin tadi, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Oke, kalau nggak kita lanjut. Nah, ini satu lagi ada
namanya pakai split. Jadi gini, misalkan teman-teman punya sebuah string, ini contoh string ya. Kita bikin 220 spasi 211 spasi 198 spasi 185 gitu. Nah, kita ingin jadikan satu string ini, kita langsung bisa ambil satu-satu sebagai sebuah list gitu. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nah, berarti udah dipecah nih satu-satu, dipotong. Nah, kita bisa pakai split. Nah, cara pakai split di sini, misalkan hasil titik split. Nah, dia bakal split menggunakan apa yang harus di split batasnya. Nah, di sini kan ada spasi. Jadi, si spasi inilah jadi oh, pemotong dari data ini. Kalau dia awalnya ada satu sepanjang ini, nah karena dia pakai split, titik dot split, nah yang di split adalah si spasi ini. Jadi yang pakai spasi itu adalah kita potong datanya. Berarti dia akan terpotong 221, 211, 198, dan 185. Nah, itu bisa kita simpan ke dalam list kita menggunakan split. Nah, jadi list ini banyak persamaannya dengan string yang teman-teman pelajari di awal-awal dulu. Nah, kalau string, kalau penambahan dia itu menggabungkan string menjadi satu. Nah, kalau di dalam list, misalkan digabungkan nih si list satu dengan list 2, itu dia akan menggabungkan list menjadi satu. Jadi digabung nilainya nanti. Yang berapa sih yang ada di list satu tambah list 2. Kemudian dia juga bisa dikali seperti halnya yang ada di string. Pakai len juga, bisa pakai index. Nah yang beda di sini, dia nggak bisa pakai find, teman-teman. Find seperti halnya di string. Nah kalau kita mau cari, kita bisa langsung pakai if seperti tadi. If kita apa yang mau kita cari, misalkan masukkan in di dalam list kita. Nah kita langsung pakai pencarian kayak gitu. Nggak pakai find. Kemudian ini apakah dia ada di dalam nilai bisa juga. Ini menambahkan tadi 5, seharusnya dia tadi awal 5,4. Kemudian di append 3 bisa jadi 5,4,3. Nah, kalau ngehapus seperti apa? Tadi kan ada menghapus juga tuh. Nah, kita bisa pakai dot remove. Misalkan kita remove yang angka 5 gitu. Nah, dia berarti si angka 5 yang akan kehapus. Nah, kalau yang kayak gini, append sama remove itu nggak bisa di string. Nah, itu hanya dimiliki oleh list caranya kayak gitu. Nah, oke, untuk latihan teman-teman bisa pergi ke modul. Modul 6, Dasar Development Game, Pygame. Kemudian ambil lesson kedua, list latihan. Nah, kalau untuk teori tentang list, nah, kalau yang benarnya itu, yang pertama dulu kalau kita lihat, satu list bisa mengandung elemen dari hanya satu jenis data. Nah, enggak, karena list itu bisa mengandung beberapa jenis data. Nah, yang benarnya adalah list yang sama bisa mengandung elemen dengan jenis data berbeda. Kemudian, jika terdapat 10 barang dalam list, maka nomor barang terakhir adalah 9. Nah, karena apa? Nomor atau indeks kita dimulai dari 0. Kalau kita punya 10 barang, berarti yang terakhir adalah 9. List adalah jenis data yang menyimpan urutan elemen-elemen.
Semua barang di dalam list memiliki nomor mulai dari 0. Nah, kalau untuk nomor 2, list dalam kurung siku-siku angka. Nah, itu digunakan untuk elemen list menggunakan nomor. Nah, kalau untuk panjang tuh kita pakai len. Kalau kita cek apakah suatu elemen di dalam list itu pakai elemen in list. Nah, kemudian kalau untuk urutkan sort. Nah, menambahkan pakai append. Nah, kalau untuk nomor 4 tuh teman-teman pakai if tadi. If, kemudian apa yang diinputkan user, in listnya, apa nama kita, listnya, gitu. Ceknya kayak gitu aja. Oh, oke, Azril. Coba kamu lihat di share screen. Nah, banyak pengguna itu bukan kita yang ngasih tahu 4, tapi kita cari pakai len. Berapa sih panjang dari si list kita? Nah, list kita namanya user tadi kan. Di dalam kurung users. Oke, makasih Kak. Ya,
Oh, Gaf, coba lihat di bagian print untuk nomor 4 itu nggak pakai Anda. Jadi misalkan permintaan ditemukan, permintaan tidak ditemukan. Nah, kalau untuk nomor 5, kalau teman-teman lihat tuh ada masukan game 0 berhenti memasukkan. Nah, itu teman-teman bisa pakai while, misalkan while masukkan nanti tidak sama dengan 0 atau bentar. Untuk nomor 5, langkah pertamanya teman-teman bikin dulu listnya. Nah, deklarasikan list tadi itu apa nama variabel yang bakal teman-teman bikin sama dengan list buka kurung tutup kurung gitu. Kalau enggak, teman-teman bisa lihat di share screen. Aku jelasin untuk nomor 5. Nah, nomor 5 itu langkah pertama kita bikin dulu listnya. Nah, bikin list. Bikin list. Kemudian kita lihat si soal, dia ada minta masukkan game 0 berhenti memasukkan. Nah, aku pakai cara minta inputan dulu. Minta inputan. Nah, di sini ini beda ya antara games yang pakai S dengan game aja. Nah, games yang pakai S itu adalah sebuah list. Aku bikin. Kalau teman-teman mau bedain itu nanti terserah mau pakai nama yang lain. Nah, inputan di sini itu hanya game aja. Berarti untuk satu data yang ada di dalam games ini. Nah, jangan lupa di lowerkan dulu biar datanya nanti nggak salah. Nah, baru habis itu kita pakai while game yang kita input tadi itu tidak sama dengan null string. Nah, baru kita masukkan datanya satu-satu ke dalam. So, logikanya kayak gini. Data kita awalnya kosong. Nah, kita ingin masukkan si list ini, si games ini agar dia nanti bisa oh datanya kayak gini kan, isian pakai si um, kurung siku-siku. Nah, cara bikinnya kan kita bakal pakai append untuk masukkan data ke dalam si list kita. Nah, yang akan kita masukkan tuh adalah inputan user ini. Nah, berarti kita perlu dulu minta inputannya apa gitu. Nah, di sini kalau kita lihat pakai perulangan. Nah, berarti di bawah udah kita minta input, kita pakai perulangan untuk agar minta input selalu sampai dia masukkan 0 kan gitu. Nah, berarti di dalam while nanti dia akan ada si perintah append tadi. Nah, di dalam while itu akan ada perintah append di mana ini kita akan memasukkan
yang diinputkan user ke dalam list yang kita bikin. Nah, karena kita pakai while yang di luarnya udah minta inputan, berarti di dalam while atau di akhir kita juga minta inputannya. Nah, karena di sini pakai lower, berarti kita juga lower kan sama. Nah, baru kalau ini dia minta list diuratkan secara alfabetis. Berarti kalau kita udah masukkan semua data ke dalam list kita pakai while gitu. Nah, sampai dia masukkan 0. Berarti udah banyak tuh data kita. Nah, kita mau dia di sort atau diurutkan. Nah, urutkan itu kalau semuanya udah, berarti otomatis dia di luar while taruhnya. Karena proses while itu harus selesai dulu, baru kita bisa sorting urutannya. Berarti kita sorting list kita tadi, sort. Kemudian baru print daftar permainan. Nah, kita print si list kita. Ismail, coba lihat di baris ke-6. Nah, itu di dalam inputnya, kamu antara 0 sama strip itu ada spasi. Jadi, miripkan dengan yang diminta sama soalnya. Dan ada juga titik 2. Nomor 2, baris 2 juga belum ada titik 2-nya. Oke Kak, makasih Kak. Iya, Carlos. Carlos, coba lihat di mana ada yang pakai 0, oke. Oh iya, bentar. Oh, udah, coba cek lagi deh. Berhenti, masukkan game. Untuk nomor 5, untuk tes masuk jalankan programnya, jangan sampai sampai tipu ya teman-teman. Itu ada game yang kedua agak susah nulisnya. Munchkin. Masukkan game. No, berhenti memasuk. Yes, Munchkin.
Oke, udah. Azril untuk bagian inputnya, oh memasukkan game itu jangan lupa ada titik dua, bukan titik dua di belakang kayak gitu ya, tapi titik dua di dalam stringnya. Di misalkan memasukkan tutup kurung ada string titik dua gitu. Suku kayak gini. Nah, kalau titik dua yang di belakang itu hanya dipakai di while atau fungsi-fungsi if, for gitu. Nah, untuk nomor 6, kalau di sini si soal, dia minta kita bikin list. Berarti kita bikin list dulu. Silakan teman-teman bikin list sesuai namanya, keinginan teman-teman. Nah, di sini katanya performa adalah jumlah angka 5, 4, dan 3. Berarti kita si user bakal masukkan nilai dan kita bakal hitung berapa jumlah limanya, berapa jumlah empatnya, berapa jumlah tiga. Nah, berarti kita perlu dulu nih oh, ngeset default banyak 5, banyak 4, banyak 3. Pakai 0. Nanti nilai ini akan berubah karena kita pakai perulangan. Nah, di tiap kali perulangan nilainya akan bertambah. Silakan dulu. Nah, habis itu teman-teman minta kita pakai while, berarti kita taruh dulu inputan, masukkan skor 0, berhenti memasukkan. Nah, jangan lupa untuk kali ini kita pakai integer karena angkanya 5, 4, 3, 2, 0. Nah, kalau udah kita pakai while. Jadi selagi nilai tidak sama dengan 0, nah berarti kita bakal minta cek yang pertama apakah dia sama dengan 5. If nilai sama dengan 5, nah berarti si banyak 5 akan bertambah nilainya. Nah, kalau yang dimasukkannya if sama dengan 4, berarti banyak 4 yang akan bertambah. Nah, berarti di dalam while lakukan dulu pengecekan untuk banyak 5, banyak 4, banyak 3-nya. Nah, kalau udah kita cek di dalam perulangan, terus kita cek banyak 5, banyak 4, banyak 3, itu udah selesai cek satu-satu. Nah, kita masukkan nilai yang dimasukkan user tiap itu, kita append ke list yang kita punya. Nah, habis itu jangan lupa karena kita pakai while agar perulangannya tidak berulang-ulang, maksudnya tidak jalan terus programnya, nggak ada perulangan, berarti kita taruh lagi codingan yang di nilai inputan di bawah skor append-nya, di bawah append tadi.
Nah, kalau teman-teman udah selesai dengan while, kita disuruh itu hitung performanya yang dengan nilai 5 tambah nilai 3 tambah ya tambah nilai 4 kemudian dibagi dengan panjang string kita panjang si list atau banyak data dikali 100. Ini dari soal ya. Jadi kita pakai aku bikin variabel namanya progress. Dalam kurung dulu kita tambahkan tiap-tiap kali berapa sih banyak 5 banyak 4 tambah banyak 3. Kemudian baru dibagi dengan banyak data, kita hitung pakai len score atau len listnya tadi berapa, kemudian baru kali 100. Nah, habis itu baru tinggal print daftar nilai, berarti kita print si listnya. Ini print list. Print list. Baru habis itu print progress. Oh, Rafa, itu kamu ngecek if. Nah, yang dicek itu adalah inputan user. Nah, kamu kan namain list kamu nilai. Nah, bukan listnya yang kita cek, tapi kita cek apakah yang diinputkan user sama dengan 5, sama dengan 4, sama dengan 3. Gitu. Ya, Peter, kalau di dalam while kamu jangan lupa kalau misalkan di luar udah minta inputan, berarti di akhir di while-nya juga harus ada inputan yang sama. Jadi copy aja codingan inputannya. Jadi biar perulangannya tuh hasilnya nggak berulang terus tanpa henti gitu.
Untuk Gaf, itu di dalam while, kamu jangan lupa untuk append nilainya ke dalam listmu. Berarti setelah kamu if itu pengecekan, nah sejajar if, taruh apa nama listmu, terus dot append. Nah, yang di append buka kurung si inputan user tadi. Kamu bisa lihat lagi di share screen. Ini Kak, punya saya udah dimasukkan nol tapi nggak berhenti. Nah, bentar. Oh, bentar. Gavrila. Nah, karena Gav belum di depan INT tuh kan kamu pakai codingan yang baris ke-6. Ada skor sama dengan INT input gitu. Nah, jangan lupa skornya. Oh ya, Gav, untuk yang baris ke-19 daftar nilai, itu bukan skor yang dicetak, tapi skor alias si list kamu, apa nama list kamu paling awal. Nah, jadi itu yang dicetak. Jadi tampilannya bakal pakai kurung siku. Oke, untuk teman-teman yang udah selesai sampai nomor 6, itu eh sambil nunggu teman yang lain, teman-teman pindah ke, nah dia, bentar. Pindah ke tas berikutnya. Nah, tas berikutnya itu kan ada Pygame, game dengan list. Nah, langkah awal teman-teman kopikan codingan game kita kemarin di modul sebelumnya. Nah, copy ke soal itu dulu. Nah, itu yang bakal kita ubah dan kita perbaiki. Nggak punya saya kok nggak mau lanjut ya. Nah, oke, bentar, Gav. Ntar aku tes dulu ya. 5, 4, 3, 2, 0. 5, 4, 3, 2, 3, 0. 5, 4, 3. Oke, udah benar. Berarti kita cek apakah ada yang tipe. Bentar. Masukkan skor. Udah 0. Berhenti memasukkan. Oke, udah. Daftar nilai. Oke, 2. Nah, itu yang terakhir, Gav. Performa itu P-nya kapital. Peter gimana? Cek ya. Ya saya malah gak selesai kalau pencet. Oh, oke. Ntar ya. Aku tes dulu. 5, 4, 3, 2, 6. Nah, itu Peter. Yang di baris ke-7,
Kan while nilai tidak sama. Nah, kebetulan kita nilai itu kita pakai int di sana. Berarti kamu nggak usah nolnya tuh string, tapi harusnya integer. Jadi hapus tanda kutipnya. Eh, Jadi dia tidak sama dengan nol yang angka. Terima kasih. Ya, oke, yang tadi bagi yang udah selesai, pindah ke tas berikutnya, Pygame, game dengan list. Nah, untuk itu teman-teman kopikan dulu program kita yang kemarin, bikin game yang pertanyaan itu. Terus open nilai. Oh, oke Peter. Satu lagi. Yang di input kamu itu masukkan skor. Nah, masukkan K-nya 2, 0, berhenti, memasukkan. Ada 2 K-nya. Kamu ada tipu. Terus yang daftar permainan juga itu daftar nilai. Sudah saya kan. Bentar, aku cek ya. Oh ya udah. Jadi misalkan Gavrila sama Peter juga pindah ke tas berikutnya. Nah, untuk ini teman-teman copy dulu si tas kita yang sebelumnya. Aku juga copy dulu, benar. Si Pi mana game kita kemarin? Si Pi game tanya jawab. Nah, kopikan itu, pindah lagi ke modul tadi. Nah, pastikan. Nah, kalau tadi eh, di awal aku jelasin overview, teman-teman kan lihat aku geser ke kasih event di while itu di program kita kemarin. Nah, ini if angka sama dengan 1, kita set ini pertanyaannya. Angka sama dengan 2, set pertanyaan ini. Nah, ini bakal kita ubah ke dalam list. Nah, caranya gimana? Bentar, aku tutup dulu yang lain. Nah, cara pertama, udah kopikan yang tadi. Di bagian text area, kita bikin listnya. Berarti di dalam self-nya, kita tambahkan self titik. Nah, aku nak kasih nama di sini title atau judul sama dengan list. Berarti aku geser nih ke bagian class text area di bagian init. Nah, di bawah di fill color sama dengan color, kita itu tambahkan list di sini. Jadi dia menginisialisasi langsung bahasanya ini pakai list gitu. Di self dengan title sama dengan list. Nah, itu udah. Nah, nanti kita bakal tambahkan juga sebuah fungsi yang namanya add text. Nah, add text ini, oke aku liatin dulu. Kalau tadi kita kan cek tuh satu-satu. Oh, if 1 ini pertanyaannya. Nah, kita bikin langsung nanti pertanyaan itu listnya. Nah, dari list ini kita bakal pakai append untuk masukkan dia ke dalam list title yang kita bikin. Nah, berarti kita tambahkan def. Bentar.
Di bawah dev init, kita bikin dev baru. Nah, kalau teman-teman kopikan, itu kan kalau lihat susunan kelas kita kan agak agak nggak lurus gitu ya. Nah, jadi silahkan disamakan dulu biar lurus. Nah, baru kita bakal bikin dev add text dalam kurung self oh add text. Oke. Dev add text self text. Nah, ini kita fungsinya si aku kasih komen di sini adalah untuk bentar aku izin dulu. Mari izin. Oke, fungsi ini adalah untuk append isi append sebuah nilai ke list. Nah, kita bakal pakai si fungsi append. Sini kita self si oke, self nama list kita title tadi. Nah, kita append si parameter teksnya. Ntar aku ulangi ya. Nah, yang kita tambahkan pertama kali di kelas text area bagian dev initnya itu adalah self title sama dengan list. Berarti kita tambahkan list. Kemudian kita bikin fungsi baru yang namanya add text. Nah, kita taruh di bawah si init dengan tujuannya untuk me-append nilai ke dalam list title kita. Oke, kalau udah di set text. Nah, kita bakal menampilkan teks menampilkan yang kita append itu pakai indeksnya. Jadi kita butuh di sini koma terus kita pakai number sama dengan 0. Nah, berarti kita tambahkan satu parameter number sama dengan 0. Oke, yang teksnya kita hapus. Berarti kita ganti dengan number sama dengan 0. Ya, aku lanjut. Habis itu, self text akan kita ganti dengan self title dengan indeks numbernya. Si self text ini kita ganti bahwasanya si self text self text self title
Jadi indeks listnya berapa gitu. Jadi pas kita set teks menampilkan si pertanyaan atau jawaban, itu kira-kira pertanyaan indeks keberapa sih gitu. Nah, kita akan simpan pertanyaan jawaban kita ke dalam list yang namanya title. Nah, kita harus tahu indeksnya berapa yang kita tampilkan. Jadi kita pasang dulu cetakannya title number. Aku kasih tanda komentar aja ya, bahwasanya ini yang dirubah gitu. Hmm, set index. Nah, di bagian self image sama dengan font-font, nah itu kan ada teks. Karena kita udah hapus teks kita tadi di atas. Nah, teks ini kita deklarasikan langsung di self-nya. Nah, aku tandai ya yang aku ubah apa aja dulu. Pertama ini, terus ini, terus tambahkan ini, dan hapus teksnya, terus tambahkan ini. Oke, kita lanjut. Waduh. Nah, kita udah punya si add text kita kita udah punya fungsi add text di mana dia bakal append nilainya. Nah, sekarang kita punya kan ada teks area tanya, teks area jawaban. Ini kan untuk si default yang kemarin. Nah, kita di sini bakal memasukkan pertanyaan, list pertanyaan. Aku ganti di sini list pertanyaan, list pertanyaan deh. List pertanyaan yang dimana hmm, ini aku taruh kita list pertanyaannya di bawah objek kartu tanya kita. Nah, di bawah kita bakal bikin pertanyaan. Nah, caranya pertanyaan itu kita simpan nanti ke fungsi add text pakai append-nya. Berarti kartu tanya dot add text yang kita bikin. Kemudian kita masukkan pertanyaannya. Nah, misalkan teman-teman apa pertanyaannya? Misalkan eh, apa ibu kota ibu kota Jakarta? Atau jangan ini deh. Bangsa Indonesia. Contoh kayak gini. Nah, kalau kita udah punya add text, berarti kita bisa bikin pertanyaan sebanyak apapun yang kita inginkan. Nah, bisa kita masukkan ke sini. Nah, karena udah pakai add text dan pakai list, dia otomatis akan langsung punya indeksnya masing-masing sesuai dengan urutan yang kita masukkan. Kartu
Aku bikin, silakan teman-teman bikin 5 pertanyaan. Add text. Nah, itu untuk list pertanyaan aja dulu. Nah, kemudian kalau teman-teman udah bikin add text-nya ada 5 pertanyaan. Nah, habis itu kan kita kemarin punya set text. Nah, kita set text ini, si tanya ini, kita masukkan dia ke dalam kartu tanya. Jadi nggak di set text-nya lagi. Kartu tanya, add text, pertanyaan. Nah, berarti dia menjadi pertama kali yang ada. Pertama kali muncul. Berarti kita nggak perlu lagi nih si tanya di sini. Nah, silakan teman-teman perbaiki juga yang untuk jawaban. Kemudian tambahkan juga 5 jawaban berdasarkan pertanyaan yang udah teman-teman bikin. List jawaban. Satu, jawaban, teks, jawab.
Oke, apakah udah selesai bikin pertanyaan dan jawabannya? Oke, kalau udah, eh yang akan kita perbaiki adalah si if tadi. Nah, berarti misalkan teman-teman pergi ke while yang kasih event, nah kita akan perbaiki atau kita hapus si if angka sama dengan satu, angka sama dengan dua di kartu tanya aja dulu. Jadi kita akan hapus karena kita udah punya tadi. Nah, habis itu kita bakal random satu sampai. Nah, kita nggak tentuin lagi satu sampai berapa, tapi kita tentukan berdasarkan panjang si list kita. Berarti satu koma len. Nah, di angka sama dengan random untuk kartu tanya. Len len si berapa panjang si kartu tanya list kita tadi. Nah, list detail untuk kartu tanya kita, gitu. Kan kita bikin objek kartu tanya tadi dari list kita si yang titel. Berarti kartu tanya titik titel. Nah, kalau panjang indeksnya kan lebih si satu. Jadi kita kurangi satu. Nah, di bagian jawaban juga gitu. Kita hapus dulu. Ini aku sengaja kosongkan ya, karena kita mau manggil si set text-nya di sini nanti. Nah, untuk si yang jawaban, kita juga berlakukan itu. Len, nah sini kartu jawaban, tik titel, kurang satu. Nah, di bawah untuk si kartu tanya, kita bakal kartu tanya, kita panggil set text. Nah, set text kita tadi parameternya, oke, number, kemudian color atau size. Size aja deh. Set text. Nah, number kita adalah si random kita tadi yang akan diacak. Berarti kita angka, koma. Nah, aku kasih size hurufnya 15. Atau ya 15 aja dulu. 20 aja. Nah, habis itu juga berlakukan di kartu jawaban. Set text angka, koma 20.
Ya teman-teman samakan aja dulu yang di bawah. Nah, itu masih ada error. Aku cek dulu errornya. Self text, text number. Self text. Index of average. Self itu. Hmm, cara. Ya, udah sama semuanya sampai ke bawah. Angka 5 dan
Oke, aku udah cari-cari nggak ketemu. Ntar, aku copy dulu. Oke, yang tadi dia ada error di bagian panggil set text-nya. Jadi bentar, aku kopikan aja. Bagikan. Ya, silakan teman-teman akses itu link link Google Doc-nya. Nah, silakan dikopikan dulu. Nah, kalau teman-teman udah kopikan, silakan dijalankan. Nah, kalau kemarin kan kita juga kayak gini kan gamenya. Cuma kita kasih deklarasikan satu-satu. Misalkan if satu pertanyaannya ini, if dua pertanyaannya ini, jawaban juga gitu. Nah, kalau kayak gitu kan agak lebih apa ya? Nggak leluasa kalau isian kita lebih banyak. Nah, kita harus set dulu nih, if satu ini, dua ini, tiga ini. Kalau ada 100, berarti kita juga bikin if-if-nya pakai 100. Nah, makanya dengan list kita bisa cara yang game kita kemarin tuh agar lebih efisien. Jadi kita pakai list di mana kita hanya perlu menambahkan pertanyaannya aja. Jadi misalkan kalau teman-teman nambah lagi nih pertanyaan baru gitu. Nah, kita hanya perlu nambahin si text-nya lagi. eh nah, kita tambah jawabannya juga. Nah, kita hanya perlu nambahin kayak gitu aja. Tapi kalau kayak kemarin pakai if kartu tanya sama dengan satu gitu kan. Jadi kita nambah lagi if-nya di sini. Sedangkan kalau pakai list kita hanya tambahkan pertanyaannya aja. Jadi itu lebih efisien gitu. Nah, itu salah satu itu penggunaan list untuk memudahkan atau lebih mengefisiensi game kita kemarin. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya, udah ya. Kalau enggak, aku recap. Hmm,
pelajaran kita hari ini. Nah, hari ini teman-teman udah belajar tentang list. List itu adalah sebuah struktur data di dalam Python, di mana kita bisa menyimpan data-data dengan berbeda jenis di dalam satu list gitu. Nah, list ini bekerja dengan list banyak yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bikin list, kemudian kita get atau kita dapatkan nilai nilai berdasarkan indeks di dalam listnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan nilai baru ke dalam list. Tadi pakai append. Kemudian, nah tadi kebetulan di soal kita nggak ada contoh pakai remove. Nah, kalau untuk hapus data kita juga bisa pakai remove. Nah, selain itu kita bisa hitung berapa banyak data yang ada di dalam list kita. Kemudian kita juga bisa sorting secara alfabet data-data yang ada di dalam list kita. Nah, itu yang teman-teman pelajari di hari ini. Nah, kemudian kita implementasikan list itu ke dalam game yang kita bikin kemarin. Nah, itu lebih memudahkan kita dalam menambahkan komponen di dalam game kita atau nambahkan pertanyaan baru, jawaban baru, tanpa perlu kita bikin lagi kondisi if-if seperti kemarin. Nah, oke, pelajaran hari ini sampai situ dulu, teman-teman. Aku stop share screen. Silakan di on cam. Oke, nggak apa-apa, Carlos. Oke, Peter. Aurel, gimana? Ya, kalau nggak aku foto aja ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, sampai jumpa di minggu depan. Selamat menjalankan aktivitas lain.